Waktunya pagi ini BBC Indonesia bersama saya Liza Tambunan, Selasa 15 Februari 2022. Sari berita BBC pukul 5 waktu Indonesia Barat. Kalangan aktivis mengatakan penyelesaian konflik agraria di Indonesia cenderung tetap menggunakan pendekatan keamanan sementara warga tidak dilibatkan. Selama ini kami, keluarga-keluarga saya tidak pernah diundang ke kecamatan atau kemana bahwa akan ada perusahaan ini masuk. Ini kan ujung-ujung tiba-tiba langsung terbit IUP-nya. Kapan mereka sosialisasi? Rusia mengatakan solusi diplomatik terkait kebuntuan dengan Barat masih mungkin dilakukan meskipun tidak bisa diulur-ulur. Dan pemerintah Hong Kong mengatakan gelombang penularan COVID telah membuat fasilitas kesehatan kewalahan. Inilah berita selengkapnya. Rusia mengatakan solusi diplomatik terkait kebuntuan dengan Barat masih mungkin. Dalam pertemuan yang disiarkan televisi, Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengatakan kepada Presiden Vladimir Putin bahwa masih terbuka kemungkinan diplomasi, tetapi tidak seharusnya berlarut-larut. Lavrov mengatakan pihaknya sedang merampungkan respons 10 lembar atas proposal Amerika Serikat untuk mengakhiri ketegangan di Ukraina. Pada saat yang sama, juru bicara Pentagon mengatakan Rusia meningkatkan pengerahan militer di dekat perbatasan Ukraina. Ia mengatakan Presiden Putin mempunyai banyak pilihan jika ingin menggunakan kekuatan militer. Sementara itu, di tengah kekhawatiran Rusia akan menyerang Ukraina, penduduk negara itu telah diberitahu apa yang perlu dilakukan seperti dikatakan oleh Beni Sitanggang, seorang warga Indonesia yang telah tinggal di Ukraina selama lebih dari 5 tahun. Kita itu diserukan untuk tidak terlalu panik, tetap menjalankan aktivitas seperti biasa, dan kita juga kalau ada hal-hal atau terjadi hal yang tidak diinginkan, misalnya ada pengeboman, mudah-mudahan nggak terjadilah, itu kita udah dikasih map atau peta untuk tempat persembunyian ke bunker-bunker gitu. Jadi untuk keamanan kita udah dikasih peta, untuk setiap masyarakat udah tahu pasti kemana perginya kalau ada hal-hal yang tidak diinginkan. Beralih ke Indonesia. Kasus kematian seorang warga di Parigi Motong di Sulawesi Tengah dalam protes menolak perusahaan tambang menjadi bukti bahwa penyelesaian konflik agraria di Indonesia cenderung dilakukan dengan pendekatan keamanan, kata Jaringan Advokasi Tambangan dan Konsorsium Pembaruan Agraria. Meski kepolisian mengakui ada pelanggaran prosedur oleh anggotanya dan akan menindak tegas aparat yang bersalah, langkah ini tidak menyelesaikan masalah klasik terkait konflik menyangkut tambang. Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM menyebut kejadian di Parigi Motong merupakan bom waktu karena penyelesaian konflik tidak pernah diselesaikan secara serius. Selengkapnya, simak laporan wartawan BBC Indonesia, Tri Wahyuni. Salah satu warga Kecamatan Tinombo Selatan, Parigi Motong mengatakan sejak izin usaha pertambangan PT Trio Kencana keluar pada 2010 sampai diperpanjang pada 2020, masyarakat tidak pernah dimintai pendapatnya tentang kehadiran perusahaan penambang emas tersebut. Padahal sejak saat itu, mereka selalu menolak kehadiran perusahaan tersebut karena mereka khawatir sumber air bersih mereka yang masuk ke wilayah konsesi tambang akan hilang. Sampai puncaknya, mereka melakukan protes besar-besaran pada Sabtu lalu. Saya kan sebagai masyarakat Tinombo Selatan dari tahun 2008 di sini. Selama ini kami, keluarga-keluarga saya tidak pernah diundang ke kecamatan atau kemana bahwa akan ada perusahaan ini masuk. Ini kan ujung-ujung tiba-tiba langsung terbit IUP-nya. Kapan mereka sosialisasi? Tiba-tiba IUP langsung keluar, AMDAL langsung ada. Ketua Kampanye Jaringan Advokasi Tambang atau JATAM Melki Nahar mengatakan seluruh proses pengambilan kebijakan terkait penerbitan izin usaha pertambangan tidak pernah melibatkan warga, seperti yang terjadi juga di Wadas, Jawa Tengah, Pulau Wawoni, Halmahera, dan Morowali. Kata dia, semuanya berlangsung di ruang tertutup antara pemerintah dan perusahaan yang mengajukan izin. Sehingga ketika perusahaan tiba-tiba masuk ke satu daerah untuk memulai operasi, yang mereka lakukan kan hanya sosialisasi, tidak dalam konteks bagaimana apakah warga setuju kalau tambang masuk misalnya. Nah makanya muncul resistensi. Jadi dimanapun tambang hadir pasti akan muncul resistensi dari warga setempat begitu ya, karena tiba-tiba misalnya kampungnya masuk konsesi tambang seperti yang kasus Parigi Motong ini, sawah-sawah warga juga masuk semua di situ dan seluruh prosesnya sama sekali tidak pernah diketahui oleh warga.
Ketika sudah terjadi penolakan di kalangan warga, Melki mengatakan pemerintah selalu mengatasinya dengan pendekatan keamanan. Hal yang sama juga dikatakan Sekjen Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Dewi Kartika. Pemerintah ketika ada keluhan, ada protes, ada aksi atau penyampaian aspirasi dari masyarakat, itu dilabeli sebagai aksi yang bersifat anti pembangunan. Padahal tidak sesederhana itu, karena memang ada wilayah hidup, ada tempat masyarakat, ada wilayah adat kalau kita berhubungan dengan masyarakat adat, ada perkampungan, ada pertanian produktif yang itu akan terancam, termasuk kelestarian lingkungannya yang akan terancam kalau model-model pembangunan dan proses-proses pembangunan itu bersifat eksploitatif dan merusak. Nah, apalagi kan aktivitas tambang untuk industri perkebunan atau industri kehutanan itu kan skalanya besar ya. Menanggapi protes warga Parigi Motong, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdi Mastura mengatakan sebenarnya pihaknya berencana mendengarkan aspirasi warga dan menyampaikan ke pemerintah pusat. Namun karena gubernur tak kunjung datang, warga akhirnya berunjuk rasa memblokade jalan dan terjadi penembakan oleh aparat. Memang nanti saya ada usulan rakyat apa-apa, saya paling menyurat ke departemen, minta penciutan palingnya, dikeluarkanlah itu yang namanya yang rakyat tidak setuju itu dikeluarkan. Kita baru mau pergi lihat dengar itu kalau ada dasarnya nanti apa dasarnya saya mau, karena saya tidak punya hak menutup, tidak punya hak mencabut. Yang punya hak itu departemen, semua hak ini sudah dicabut oleh pusat. Pada 2021, KPA mencatat konflik agraria akibat pertambangan mengalami kenaikan signifikan sebesar 167% dibanding tahun sebelumnya. Konflik agraria di sektor pertambangan berdampak pada lebih dari 161.000 kepala keluarga, 81% dari keseluruhan konflik agraria di tahun 2021. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral selaku pihak yang berwenang menerbitkan izin usaha pertambangan belum menjawab pertanyaan kami terkait mengapa begitu banyak konflik menyangkut pertambangan dengan masyarakat dan mengapa belum ada langkah mengatasi walaupun masalah tambang sudah lama terjadi. Ulasan mendalam tentang bom waktu dalam konflik pertambangan dapat Anda baca di laman utama bbcindonesia.com. Berita selanjutnya, pemimpin Hong Kong Carrie Lam mengatakan gelombang penularan COVID telah membuat fasilitas kesehatan kewalahan menanganinya. Hong Kong mencatat lebih dari 2.000 kasus pada Senin yang merupakan jumlah tertinggi sejauh ini. Pihak berwenang diperkirakan akan mendirikan rumah sakit darurat untuk menangani lonjakan kasus. Warga yang mengalami gejala ringan disarankan untuk tinggal di rumah dan mengisolasi diri, bukan pergi ke rumah sakit. Namun, seorang pejabat tinggi sudah menampik kemungkinan karantina total, pendekatan yang diberlakukan di wilayah lain di China sebagai bagian dari upaya mewujudkan nol COVID. Pendengar, jangan matikan radio Anda untuk tetap menyimak Dunia Pagi ini BBC Indonesia, diantarkan oleh Liza Tambunan. Kita temui rekan Astu Destra Ajeng Rastri yang membawakan laporan wartawan Timur Tengah BBC, Yolanda Nel, mengenai penyamaran sejumlah orang Yahudi agar bisa masuk ke Kompleks Al-Aqsa dan berdoa di sana. Kompleks Al-Aqsa di kota tua Yerusalem, yang juga dikenal dengan nama Bukit Bait Suci, kerap disebut sebagai titik nol dalam konflik Israel dan Palestina. Akses terhadap situs suci yang diperebutkan oleh umat Muslim dan Yahudi itu terus menjadi pemicu ketegangan. Pria-pria Yahudi dengan syal khas mereka berdiri berjajar di blok-blok batu kapur kuno di tembok ratapan. Ini adalah tempat paling suci di Bukit Bait Suci, di mana umat Yahudi diizinkan untuk berdoa. Tapi beberapa lainnya ingin menjalankan ritualnya lebih dekat ke bukit tersebut yang dikenal oleh umat Islam sebagai Kompleks Al-Aqsa. Misi utama kami adalah untuk merebut kembali Bukit Bait Suci. Rafael Morris memimpin sekelompok Yahudi ekstremis. Para anggota kelompok itu berupaya untuk berdoa di Bukit Bait Suci di atas tembok ratapan. Saya seorang Yahudi yang religius, seorang Yahudi Zionis, dan saya meyakini Bukit Bait Suci milik orang-orang Yahudi
karena itulah yang dijanjikan Tuhan dalam Alkitab. Untuk melakukannya, mereka harus mempelajari kebiasaan-kebiasaan umat Islam. Tempat yang dianggap sebagai paling suci untuk Yahudi ini juga merupakan situs ketiga tersuci untuk umat Islam. Di sana terdapat Masjid Al-Aqsa. Mereka melakukan penyamaran untuk mengecoh polisi. Rambut di sisi wajah mereka yang terurai panjang dipotong. Dan mereka mengenakan baju Palestina, juga belajar sedikit bahasa Arab. You change your clothes, change your hat. Anda harus mengganti pakaian, mengganti topi. Kadang-kadang Anda juga harus mengecat rambut atau memotongnya. Sesampainya di sana, Anda bisa pura-pura berdoa bersama mereka, namun merapal doa Yahudi, atau pergi ke sana di antara waktu sholat, dan berdiri di mana saja yang Anda suka, lalu berdoa. Risiko yang diambil oleh para ekstremis Yahudi ini sangat besar. Bila ketahuan, mereka bisa ditangkap atau diserang massa. Mulanya cukup menakutkan, tapi bila sudah terbiasa, Anda bisa berjalan sangat cepat, dan setelah 5 menit, detak jantung Anda akan kembali normal. Anda merasa bebas karena akhirnya Anda bisa berdoa dan berjalan di sekitar Bukit Bait Suci tanpa polisi mengikuti Anda. Ketegangan di kompleks yang diperebutkan ini sudah sering menimbulkan kekerasan dan konflik yang telah berjalan selama puluhan tahun. Sejak Israel menguasai kota tua dalam Perang Timur Tengah pada 1967, orang-orang Yahudi diperbolehkan mengunjungi situs ini, namun tidak untuk berdoa. Beberapa tahun terakhir, jumlah mereka yang diperbolehkan masuk ke kompleks Al-Aqsa meningkat dengan pesat. Bagi orang-orang Palestina, tindakan apapun yang mengubah status quo yang rapuh ini bisa berarti provokasi. Saya lahir dan besar di sini. Al-Aqsa adalah hidup saya, bagian dari kepercayaan saya sebagai seorang Muslim. Al-Aqsa bukan masjid biasa untuk kami. Umat Muslim punya kewajiban untuk melindungi dan membela Masjid Al-Aqsa. Nyaris setiap hari, Hanadi Halawani dapat ditemukan di dalam Masjid Al-Aqsa. Meskipun sebelumnya otoritas Israel melarangnya masuk ke sana. Dia tadinya dianggap sebagai bagian dari kelompok Islam yang terlarang, namun ia menyangkal semua tuduhan itu. Hanadi merasa marah karena orang-orang Yahudi berusaha untuk berdoa di sini. Sangat jelas para pemukim yang masuk Al-Aqsa dengan menyamar, menyembunyikan agresi dan ingin meneror orang-orang Muslim yang sedang beribadah. Ini jelas politis. Menurut Hanadi, tindakan Israel kepada orang-orang Palestina tidak pernah adil. Sebagai Muslim, saya memasuki masjid dan saya digeledah. Polisi Israel memasuki masjid membawa senjata, melindungi para pemukim. Siapa yang akan membuat masalah di sini? Yang membawa senjata atau yang tidak membawa apapun selain Al-Quran? Dan Rafael, seperti kelompok Yahudi nasionalis lainnya, tidak menyembunyikan niatnya yang utama, membangun kuil ketiga untuk menggantikan 2 kuil yang dihancurkan di zaman Alkitab. Kuil itu akan dibangun di sana, tempat yang sekarang merupakan kubah batu. The temple should be exactly over there. Seharusnya kuil itu ada di tempat yang sekarang terletak masjid dengan kubah emas itu, tepat berada di sana. Dan ya, ini akan menyakitkan dan tidak menyenangkan. Tapi itu adalah visi kami dan itulah tujuan kami. Polisi Israel baru-baru ini melarang Rafael masuk ke kota tua Yerusalem selama 3 bulan. Namun dia berkeras akan kembali. Kelompok yang dipimpinnya ini memang kecil. Namun apa yang mereka perbuat suatu saat ditakutkan bisa mengobarkan konflik yang jauh lebih besar. Pendengar, Anda baru saja mendengarkan majalah udara BBC Indonesia. Saya Astu Destra Ajeng Rastri undur diri. Salam. Pendengar, di situs bbcindonesia.com Anda dapat mengikuti perkembangan berita dunia dan nasional lainnya. Jangan lupa ikuti juga akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram. Saksikan pula video-video kami di akun YouTube BBC Indonesia. Terima kasih telah mendengarkan Dunia Pagi ini BBC Indonesia bersama saya Liza Tambunan. Sampai jumpa.